رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الصدق في العمر والإخلاص في العمر. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك عدد معلوماتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak terhingga rasanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan oleh Allah taufiknya sehingga memudahkan kita untuk melakukan amal demi amal saleh. Nikmat yang tak terhingga yang Dia berikan kepada kita, Dia jadikan kita sebagai orang Islam. Nikmat iman, apalagi dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya kita juga termasuk di antara orang-orang selain daripada mengikuti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga punya guru-guru yang silsilahnya itu tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang sangat besar sekali yang tidak Allah berikan ke semua orang. Dia pilih orang-orangnya yang berdasarkan ilmunya. Alhamdulillah kita termasuk di antara orang-orang itu. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salawat sebanyak jumlah yang Allah tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan, curahkan kepada beliau salawatnya sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah terima salawat kita itu dan Allah balas kita. Satu salawat Allah lebih baik daripada seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan seumur hidup kita. Satu kali salawat kita dengan tulus kita sampaikan ke Rasulullah SAW dengan penuh rasa terima kasih, dengan penuh rasa sanjungan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nikmat itu sesuatu yang kita dapatkan dan tidak memudaratkan kita setelahnya. Itu sebutnya nikmat. Maka Rasulullah SAW disebut Allah nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah sudah kasih nikmat ke orang-orang yang beriman tatkala Allah utus Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada kemudaratan,
dalam pengutusan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat anak, bisa jadi anak kita musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sebagian dari istri-istrimu, dari pasangan-pasanganmu, dari anak-anakmu, sebagiannya itu musuhmu. Maka hati-hati terhadap mereka. Berarti nikmat anak, nikmat pasangan belum tentu nikmat. Kita dikasih uang, kita dikasih rumah, dikasih kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu itu nikmat. Karena bisa jadi itu mendatangkan mudarat. Tetapi diutusnya Rasulullah SAW tidak mendatangkan mudarat bagi kita. Maka kita bersyukur sekali kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita berharap dengan penuh pengharapan, selain nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan itu juga kita berharap Allah aktifkan gharizah akal kita, insting akal kita, sehingga tidak ada keinginan kita, keinginan yang paling besar yang kita miliki kecuali setiap harinya itu kita ingin lebih kenal dengan Rabb kita. Kita ingin diberikannya karunia ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya gharizah-gharizah yang lainnya itu masih banyak menguasai diri kita, maka gharizah akal ini akan tertutup, akan terhijab dia. Mikir kita bagaimana tidur yang enak, beli kasur yang empuk misalnya, beli bantal yang empuk misalnya, beli spray yang nyaman, selimut yang nyaman. Bagaimana agar gharizah lisan kita enak, beli makan makanan yang enak misalnya, nyari mana yang terlaris misalnya. Oh, ini sudah coba, ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini belum coba lagi. Maka kalau misalnya itu terus yang menghiasi hari-hari kita, gharizah akalnya itu nggak akan tumbuh itu. Jadi insting untuk kita ma'rifat, untuk kenal kepada Tuhan kita, semakin lama semakin terkubur itu, semakin lama semakin terhijab. Nah, makanya yang harus kita lakukan itu, boleh-boleh saja kita melakukan itu semua, tetapi yang paling besar keinginan dalam hati kita itu adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti Allah curahkan, Allah cicipkan kepada kita kenikmatan ma'rifat, kenikmatan dalam berzikir, mengingat namanya, kenikmatan dalam beribadah. Maka tidak lagi dia berat dalam beribadah, berzikir nggak lagi sakit-sakit tubuhnya itu, kakinya nggak pegal lagi, pinggangnya nggak sakit lagi, nggak terasa lagi gatal-gatal. Kenapa? Karena memang dia senang untuk kenal dengan Tuhannya. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah cinta untuk bertemu dengannya. Barang siapa yang cinta ingin kenal dengan Tuhannya, maka nanti Allah akan kenalkan dirinya. Tetapi Allah kasih itu bertahap, jadi nggak langsung sekaligus. Makanya kata ulama, Musa alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam, tatkala berada di Bukit Tur Sina itu, supaya dia tidak terlalu kaget bertemu dengan Maulal Jalil, Tuhan kita, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, tatkala bercakap-cakap, bukan berarti bertemu seperti kita, karena Allah tidak sama seperti makhluknya. Ketika Allah ajak cakap-cakap, supaya Musa tidak menjadi gila, kata ulama itu, tidak kemudian menjadi mabuk, hilang akalnya, hilang ingatannya, ditanya sama Allah, dikasih pengalihan perhatian. Wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa alaihissalam. Jadi cara Allah mengalihkan perhatian Musa sehingga dia tidak menjadi gila. Nah, maka begitu pun juga kita, sedikit-sedikit dikasih Allah itu, sedikit-sedikit dikasih Allah, dikenalkannya sedikit, dikenalkannya sedikit, sehingga apa? Sehingga kita masih normal hidupnya. Kalau sekaligus itu kita bisa gila.
Kita bisa gila. Yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW saja bilang, Pak Ustadz, kalau misalnya dia ada di sini senyum pingsan itu cewek-cewek itu katanya. Anak-anak muda itu pingsan katanya. Cewek-cewek itu, gadis-gadis itu katanya. Itu Rasulullah SAW, apalagi Rabb kita yang tidak ada bandingannya. Tiada bandingannya. Nah, maka sedikit-sedikit, maka ada mungkin di antara kita yang merasa, mana kok belum dikasih. Sudah dikasih tapi kita tidak merasa saja. Tapi kita nggak paham. Maka yang banyak-banyak berzikir itu. Kita ada beberapa titik latifah. 2 titik yang kita sudah pelajari, qalbun sama ruh. Maka itu dulu diasah itu. Kemarin Anda sudah sampaikan, kalau misalnya tidak terasa apa-apa, pegang di titik 2 titik itu, qalbun sama ruh. Masih tahu nggak? Masih ingat nggak qalbun sama ruh titiknya di mana? Nah, dipegang. Nanti akan terasa hangat. Oh, dia mulai aktif. Setiap lataif atau latifah tersebut itu ada hikmah-hikmahnya tersendiri. Itu ada fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, karena antum baru diizinkan untuk mengamalkan 2, maka kerjakan 2. Qalb sama ruh. Zikirnya apa? Mengucap Allah, 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 Allah di dalam hati. Lalu kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La di qalbun, ilaha di ruh, illallah kembalikan lagi ke qalbun. Dihentakkan supaya apa? Supaya kita menghancurkan nafsu-nafsu buruk yang ada dalam diri kita itu. Banyak sekali dia itu. Banyak sekali. Bahkan sekali Syekh Abdul Qadir Jailani saja 7 tahun itu dia tidak mengizinkan nafsunya itu enak. Maka dia umur 18 tahun sampai ke Baghdad. Jadi dia berangkat itu ketika umur beliau lahir itu 470 Hijriah. Sampai ke Baghdad itu 488. Di 18 tahun masuk Baghdad. Pas masuk Baghdad nggak boleh masuk. Disuruh keluar dulu sampai ada perintah. Kata beliau, nggak pernah hidup tenang. 1 tahun hidupnya isinya itu makan akar-akar, makan dedaunan. Tahun kedua cuman minum aja. Nggak makan apa-apa, nggak ketemu apa-apa. Tahun ketiga nggak makan, nggak minum, kata dia. Nah, yang belum pernah merasakan nggak makan, nggak minum, bertanya-tanya pasti, apa bisa? Jawabannya bisa. Yang belum merasakan akan bertanya-tanya. Maka kemarin ada di antara antum yang tanya, emang bisa Ustaz? Ya, sama seperti antum sudah pernah merasakan gula itu manis. Walaupun 1000 orang bilang gula itu pedas, antum nggak akan percaya. Kenapa? Karena sudah merasakan sendiri gula itu manis. Maka kalau antum belum pernah merasakan tidak tidur, tidak makan, tidak badan tetap kuat, maka itu nggak akan percaya. Nah, maka yang kita harus lakukan juga latihan kita. Jadi keindahan ruh kita itu, keindahan ma'rifat itu tertutupi oleh nafsu-nafsu itu. Karena dia sudah terlalu besar sekali, kita pupuk itu. Kita kasih makan, kita manjakan dia itu sehingga dia menjadi penguasa. Beberapa di antara antum sudah diperlihatkan gimana bentuk nafsu itu. Bentuk nafsunya itu. Dari kecil dia menjadi besar. Kadang dia itu seperti hilang, tetapi dia masih ada, hanya tidur saja, hanya mengecil sesaat, tapi dia masih besar, masih menjadi penguasa. Cuman pada saat itu dia tidak menampakkan dirinya itu. Jadi seolah-olah kita sudah baik, tapi sebenarnya enggak. Makanya kita harus hantam itu dengan la ilaha illallah. Nah, kita hantam itu, keras-keras ucapkan itu, tapi tidak bersuara. Ada katanya, ada hurufnya, yaitu lam alif
hamzah, lam, ha, dan seterusnya. La ilaha illallah itu huruf-hurufnya, itu kalimatnya, tetapi tidak bersuara. Nah itu hantam itu. Setiap saat kita hantam. Sampai berapa lama tergantung daripada diri kita sendiri. Kalau niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, memang benar-benar murni, bisa cepat, bisa sehari. Guru kita Syekh Abdul Qadim Belubus di di Sumatera Barat, berapa hari beliau itu akhirnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, menjadi wali. Hanya berapa hari saja, 3 hari atau 4 hari itu. Latihan itu sudah hilang itunya. Ada yang berpuluh-puluh tahun nggak jadi-jadi juga, masih tetap banyak nafsunya itu. Karena kenapa? Karena dipupuk sama dia. Karena dia masih pengen nafsunya itu ada dalam dirinya itu. Nah maka kita pilih mau yang cepat atau mau yang lambat, terserah kita. Yang jelas ketika ghorizah, selain ghorizah akal, selain ghorizah yang pengen ma'rifat itu kita terus pupuk, maka dia akan tertutupi terus. Nah kemarin kita sudah sebutkan ada beberapa tingkatan kita agar bisa ma'rifat. Terakhir kita bahas apa? Syukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan diberikan sifat malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas tentang syukur. Jadi syukur itu apa? Kita mengakui dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh pengakuan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita, bukan dari upaya kita, bukan dari usaha kita. Terus kita puji, kita agungkan sang pemberi nikmat. Intinya di sana. Kemarin kita juga bahas ada syukurnya orang awam, yaitu syukur terhadap yang ada atau syukur terhadap pemberian. Tapi ada juga syukurnya orang khawas, orang spesial, yaitu syukur atas ketiadaan. Jadi syukur atas penolakan. Ngerti nggak? Kalau orang awam dikasih Allah rezeki, misalnya dikasih anak, dia bersyukur karena pemberian itu, karena ada pemberian itu, jelas nyata. Kalau orang khawas, dia bersyukur kepada Allah, misalnya doanya belum dikabul, anggapannya itu ditolak pada saat itu. Jadi kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Allah mengabulkan doa kalau misalnya syarat dan ketentuannya terpenuhi, tetapi pada waktu yang Allah pilihkan untuk kita dan dengan sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan untuk kita pilih sendiri, bukan dengan sesuatu yang kita pilih sendiri. Nah, maka orang yang khawas, orang-orang yang spesial itu, dia bersyukur atas penolakan itu. Jadi dia misalnya minta anak, nggak dikasih sama Allah, dia bersyukur. Belum dikasih sama Allah, dia bersyukur. Kenapa? Karena ilmunya yang membuat dia bersyukur itu. Kenapa? Karena selama dia menunggu, maka dia dicatat sebagai orang yang beribadah. Ketika belum dikabul oleh Allah, artinya masih dalam hal dianggapnya sebagai sebuah misalnya penolakan sesaat, maka dia dicatat sebagai orang yang beribadah. Makanya dia bersyukur. Nah, kita yang pilih mau jadi orang yang spesial atau orang umum. Maka kalau misalnya kita pengen menjadi orang spesial, bersyukurlah terhadap sesuatu yang nggak ada. Bersyukurlah terhadap penolakan. Kalau kita tetap bersyukur atas pemberian saja, bersyukur atas yang ada saja, maka kita tetap orang awam. Nah, ini ada sebuah sebuah ungkapan dari cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, bagus sekali. Ya Tuhan, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku, tetapi Engkau tidak menemukan diriku ini orang yang bersyukur. Engkau telah memberikan cobaan kepadaku, tetapi Engkau tidak mendapati diriku ini orang yang bersabar.
engkau tidak pernah menghilangkan kenikmatan disebabkan tiadanya syukur, dan engkau tidak pernah menimpakan kesusahan disebabkan tiadanya sabar. Ya Tuhan, tiada zat yang maha mulia kecuali kemuliaan-Mu. Nah, bagus sekali. Jadi dia dengan penuh pengakuan bahwa dia itu orang yang nggak bersyukur. Dia dengan penuh pengakuan bahwa dia itu bukan orang yang bersabar. Justru orang yang beginilah yang biasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Tapi kalau misalnya orang yang mengaku-ngaku dia bersyukur, mengaku-ngaku bersabar, nah biasanya orang yang sebut bukan orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Maka kalau syukur kita itu benar kepada Allah, kita akan dikasih rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu ini merupakan sifat yang sangat mulia. Jadi Imam At-Tirmidzi meriwayatkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka kalau orang yang nggak malu, nggak sempurna keimanannya itu. Dari hal-hal yang membahayakan kita. Misal, ada kisah ya. Ada seorang sufi, ulama-ulama sufi ini. Dia tahu di sana itu tempat macan, tempat binatang buas. Tapi ada orang yang tidur di sana. Terus dia biarkan kudanya itu makan rumput di sekitaran dia. Akhirnya karena peduli dibangunkan. Apakah engkau tidak takut di sini ini tempatnya hewan-hewan yang bahaya, hewan-hewan buas di sini? Akhirnya dia bangun, terus dia bilang, aku malu kepada Allah kalau aku takut kepada selainnya, katanya. Habis itu tidur lagi dia, nggak ada takutnya sama sekali itu. Jadi dia lebih takut kepada Allah dibanding takut kepada makhluk buas. Maka yang sering aneh sampaikan itu, sebesar rasa takut kita kepada Allah, sebesar itulah rasa takut makhluk-makhluk itu kepada kita. Maka ada kisah Nabi Daniel. Nabi Daniel alaihissalam dikurung, diletakkan harimau. Harimaunya nurut sama Nabi Daniel. Kalau sekarang kan banyak ya. Kalau di YouTube itu ada penakluk harimau, memelihara harimau. Nah, ini harimau binatang buas yang belum ditaklukkan, belum dijinakkan, sama Nabi Daniel takut. Dan ada banyak lagi kisah-kisah begitu. Kita tahu dengar kisah Umar bin Khattab yang kata Rasul, setan pun takut kalau misalnya Umar lewat di satu gang, setan mending nyari gang yang lain. Karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan ada yang takut sama Umar. Nah, kalau kita nggak takut sama Allah, makanya nggak ditakuti kita itu. Maka setan-setan itu seneng sama kita itu. Jadiin tempatnya makan, tempatnya tidur kita itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Malu itu ada banyak jenisnya itu. Ada banyak bentuknya ya. Jadi kalau misalnya malu karena pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah, nah itu malunya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita malu kepada Allah karena kita melanggar. Maka seperti Nabi Adam, ketika dia lari, ditanya oleh Allah, padahal dia mengatakan, wahai Adam, apa engkau lari dariku? Kata Adam, bukan, aku malu kepadamu karena dia melanggar. Ada lagi malu karena kurang sesuatu, karena lemah, seperti malunya para malaikat. Tatkala misalnya disuruh sebutkan nama-nama itu, dia bilang apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, Maha suci engkau, kami nggak punya ilmu atasnya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak punya ilmu kecuali ilmu yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Nah, itu malu kalau kita memiliki kekurangan. Atau mereka mengatakan, Maha suci engkau, kami tidak dapat menyembahmu sebenar-benar penyembahan.
Atau kata Nabi Muhammad SAW, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa mengenalmu dengan sebenar-benarnya hakikat dirimu. Nah itu malu karena kekurangan diri. Atau malu karena pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malaikat Israfil alaihissalam. Tatkala dia pakai sayapnya, masih ingat ya sebesar apa sayapnya? Ada berapa sayap? Israfil 600. Israfil, Sayyidina Israfil alaihissalam itu ada 600 sayap. Israfil itu malaikat apa? Peniup sangkakala, niup trompet. Bukan pas ganti tahun, bukan, beda ya. Nah Israfil alaihissalam itu punya 600 sayap. Satu sayapnya itu sebesar 600 sayapnya Jibril alaihissalam. Satu sayapnya Israfil alaihissalam sama dengan besarnya 600 sayap Jibril alaihissalam. 600 sayapnya Israfil alaihissalam sama besarnya. Satu sayapnya Jibril alaihissalam kalau dibuka itu dapat menutup ufuk, langit ketutup. Kaum Sodom itu disendokkan oleh malaikat Jibril itu pakai sayapnya diangkat ke langit. Sampai penduduk langit itu mendengar teriakan penduduknya, mendengar ringkikan itu, gonggongan anjingnya itu, ringkikan binatang-binatangnya, habis itu dihempaskan oleh Jibril alaihissalam. Sekarang tanahnya itu menjadi tanah yang paling rendah, lebih rendah daripada permukaan laut. Satu sayapnya, 600 sayapnya sama besarnya. Nah udah kebayang seberapa besar itu. Nah Israfil alaihissalam itu pas pakai sayapnya itu dia mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dirinya. Makanya dalam satu riwayat kita baca, dia sering mengecil sebesar burung pipit. Tahu burung pipit nggak? Segede ini kira-kira itu, burung pipit kecil. Kalau di kampung aneh banyak tuh burung pipit. Kalau di sini jarang melihat sih. Kecil. Nah, dari yang segede itu dia mengecil karena takut kepada Allah. Atau malu karena kemuliaan, seperti malunya Rasulullah SAW tatkala sahabatnya makan di rumah Rasulullah SAW. Habis itu Rasul malu untuk bilang pulanglah kalian. Kata Allah, wala musta'nisina li hadis. Jangan terlalu asik ngobrol, terlalu asik berdiskusi. Wala musta'nisina li hadis fa inna dzalika yu'dhin nabi. Sesungguhnya yang begitu menyakiti Nabi. Fa yastahyi minkum. Rasul malu. Kata Allah, wallahu la yastahyi minal haqq. Allah enggak malu menyampaikan kebenaran. Disampaikan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah SAW. Atau malu karena hubungan kekerabatan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib malu ketika ditanya oleh Miqdad bin Amr al-Aswad. Tahu nggak siapa itu? Tahu? Yang berjihad. Beliau ini pasukan kuda pertama. Jadi 3 orang yang pasukan kuda pertama itu salah satu Miqdad. Miqdad ini kata Abu Hurairah, aku menyaksikan perjuangannya Miqdad. Jadi perjuangannya berjihad di jalan Allah, aku menyaksikan, kata dia. Dan tidaklah aku lebih senang, aku lebih senang, kata dia, untuk bersahabat dengan Miqdad dibanding seluruh bumi dan seisinya ini, kata dia. Jadi kalau misalnya dia diberikan seluruh bumi dan seisinya, dia nggak lebih senang dibanding dia bersahabat dengan Miqdad. Jadi Miqdad itu kalau kita baca di kitab Hilyatul Aulia itu, dia itu pernah itu disuruh jihad oleh Rasulullah SAW. Dia naik kuda, ada pasukan lawan itu di kapal. Miqdad dari dataran bersama pasukannya naik kuda itu terus, kata dia, terus ke laut. Sampai ke laut itu tidak menenggelamkan kudanya, jalan terus. Ngelihat itu, wah, kata pasukannya itu, kata panglimanya itu, pulang kita, repot ngadepin orang yang begini. Jadi kudanya nggak tenggelam. Itu salah satu karomahnya Miqdad itu. Cuman sebatas ininya aja, sorbannya kan rada panjang,
sebatas itu. Jadi kudanya itu nggak tenggelam, terus berjalan itu, semua pasukannya itu. Maka kata Abu Hurairah begitu. Ane pernah dulu punya murid namanya Mikdad ya. Nah, ini malu karena hubungan kekerabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya oleh Mikdad radhiyallahu an tentang masalah madhi. Madhi ya, tahu ya madhi? Kata Ali, kutanya ke Rasulullah, aku malu karena Fatimah itu putri Rasul, sedangkan Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib, maka malu karena kekerabatan. Malu juga bisa kita malu karena perendahan. Sebagaimana Musa alaihissalam, jadi merendahkan diri. Musa itu berkata, sesungguhnya saya butuh sedikit dunia yang membuat saya malu untuk minta kepadamu ya Allah. Jadi Musa alaihissalam itu cuma butuh sedikit aja dunia itu, nggak butuh banyak-banyak dia itu, sehingga dia malu minta sama Allah. Kata Allah gini, mintalah kepadaku sampai adonanmu itu tergarami, maksudnya ada bumbunya, adonannya itu ada bumbunya, dan kambingmu itu diberi makan. Jadi cuma sebatas itu aja. Itu malu karena apa tadi? Merendahkan diri. Terus ada juga malu karena penganugerahan. Jadi malu karena memberikan anugerah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di sini ya. Minimal yang ini. Jadi ini malu ini itulah sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Waktu Allah ngasihin catatan buku itu ke orang yang beriman. Jadi setelah orang itu melalui banyak perjalanan, melalui sirat, melalui neraka dan lain-lain, melalui banyak cobaan itu, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala catatan bukunya itu. Terus catatan itu tertutup, jadi nggak bisa dibaca. Allah ngomong, engkau sudah melakukan ini, engkau melakukan ini, maksudnya dosa-dosa itu. Engkau melakukan ini, engkau melakukan ini, engkau melakukan ini. Kata Allah, saya malu untuk menampakkan hasilnya itu. Saya malu untuk menampakkan hasilnya itu kepadamu. Sana pergi aja nggak apa-apa, masuklah surga. Saya sudah ampuni kamu. Nah itu malunya Allah karena menganugerahkan kepada makhluknya itu, hambanya itu. Padahal sebenarnya hambanya ini layak untuk diazab. Maka di riwayat yang lain itu ada seorang hamba yang tertunduk malu, dia mengakui banyak dosanya, tapi dia tunggu kok nggak disebutin. Kata dia, akhirnya dia bilang, ya Tuhanku, bukannya masih banyak dosaku? Ya, kata Allah, sebagaimana aku tutupi aibmu di dunia, maka aku tutupi aibmu di akhirat juga. Nah itu malu karena penganugerahan. Nah mudah-mudahan kita termasuk daripada yang ini tadi. Nah ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya malu itu gini, kata Imam Junaid al-Baghdadi, kata beliau, memandang buruk dan kurang. Kita selalu memandang buruk, kita selalu memandang kurang semua amal soleh yang kita lakukan. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan, kita selalu pandang buruk, selalu kita pandang kurang. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan meningkatkan terus amal itu. Tapi kalau kita sudah merasa bagus, sudah merasa baik, sudah merasa soleh, nah siap-siap itu kehancurannya itu. Itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari hal yang membahayakan kita itu nanti di akhirat itu. Antum tahu seberapa besarnya kekuasaan iblis yang Allah kasihkan dulu di langit waktu dia dulu jadi Azazil? Besar sekali itu. Antum tahu seberapa tinggi kewaliannya Bal'am bin Dawra? Besar sekali itu, sampai bisa lihat Lauh Mahfuz itu. Sampai kalau ada apa-apa dia tanya dulu sama Allah, dikasih jawab oleh Allah. Dan Allah itu ngomongnya tidak pakai suara, tidak pakai kata. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku saya Tuhanmu, bla bla terdengar oleh telinga kita, bukan Allah itu.
Karena Allah ngomongnya nggak pakai kata, nggak pakai suara, tidak sama seperti makhluk. Kita pakai suara, pakai kata, pakai huruf. Nah, Bal'am dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi dalam ilmu Allah dia merupakan orang yang celaka. Karena dia melihat baik amalnya itu dia merasa sudah tinggi, akhirnya dia mendoakan Musa keburukan. Akhirnya lidahnya menjolor sampai ke dadanya. Nauzubillah min dzalik. Lihat, ngelihat ada seseorang yang ribuan tahun bermusyawarah, akhirnya mereka putuskan kita pergi ke Azazil saja, saking mulianya waktu itu. Kita minta doa. Akhirnya didoakan sama Azazil, ya Allah, jangan sampai mereka ini termasuk di sana itu di Lauh Mahfuz, ribuan tahun beribadah meninggal dalam keadaan kafir. Ya Allah, jangan masukkan mereka ke dalam orang itu, jangan jadikan mereka ya Allah. Dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dia pandang dirinya itu mulia, dia pandang dirinya itu sudah aman daripada azab Allah, daripada hal-hal yang membahayakan tadi. Nah, maka malu inilah yang nanti akan menyelamatkan kita. Nah, mungkin ini dulu yang kita sudah bahas berapa? Yang pertama apa? Taubat dikasih rasa cinta ya. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dikasih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wara'. Kalau kita wara', hati-hati, maka kita akan dikasih syauq, rindu untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, zuhud. Kalau kita zuhud, artinya kita tinggalkan dunia. Jadi dunia itu apa? Jadi gini, dunia itu definisi ulama segala sesuatu yang membuat kita bahaya nanti di akhirat, atau segala sesuatu yang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, itu disebutnya dunia. Nah, jadi ditinggalkan, maksudnya di dalam tangannya saja, nggak masuk dalam hatinya. Makanya kalau misalnya luput, biasa aja. Ani dulu pernah itu waktu pertama kali belajar nyetir mobil, punya temen, ditabrak oleh truk, bak dari belakang itu, kan baru belajar. Nah, temen biasa aja, kayak yang kayak yang tidak terjadi apa-apa aja. Kata dia, pinggirkan. Kalau misalnya ada yang lepas, kita ambil aja. Biasa aja dia. Nah, itu zuhud itu. Jadi dia nggak masuk ke hatinya dunia itu. Biasa aja dia. Terus truknya berjalan nggak dipanggil sama dia minta ganti rugi atau apa. Biasa aja dia. Nah, zuhud. Dikasih khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam di luar sholat juga. Terus kita bahas lagi al-uns, sabar. Kita bahas sabar. Kalau kita bersabar, maka akan dikasih uns. Uns itu jina atau mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah dikasih uns, nggak terasa lagi sakit-sakit apa-apa, nggak terasa lagi. Terus apa? Al-qurb. Apa? Oh, fakir. Nah, kalau kita merasa butuh dengan Allah, maka kita akan dikasih kedekatan al-qurb. Kalau kita butuhnya kepada uang, sudah dekat terus dengan uang. Butuhnya kepada kekuasaan, dekat terus nanti dengan kekuasaan. Walaupun belum tentu nanti dekat, tapi sudah pasti jauh dengan Allah. Maka kalau kita butuh dengan Allah, sakit pertama kali Allah dulu, karena kita butuh sama Allah. Ada masalah, Allah dulu, maka kita akan dikasih dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir syukur ya. Yang terakhir syukur. Kalau kita bersyukur dengan benar-benar, maka kita akan dikasih rasa malu. Kalau kita sudah dikasih rasa malu, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa itu merupakan ilmu atau etika atau adab yang tertinggi, itu malu itu. Akhlak yang tertinggi. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Pelan-pelan kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita terus memperbaiki, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita ini pintu hidayahnya, memberikan kepada kita ini taufiknya, sehingga mudah-mudahan kita gharizah akalnya, gharizah basirahnya untuk kenal, untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, dan itu adalah yang paling besar
sebesar-besar gharizah yang kita miliki dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian mudah-mudahan Allah singkapkan pada diri kita ini ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, disingkapkannya kepada kita semua rahasia-rahasianya, sehingga kita berharap kita nanti termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah yang berseri-seri kata Allah ketika hari itu, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat. Allahumma ja'alna mimman wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar waj'alna minal ladzina qila lahum يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله الصالحين. السلام عليكم اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.